Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardi SPDMM. Saya dosen Politeknik Pariwisata Batam dan saya bernaung di program studi Room Division Management. Saya menjadi dosen sejak tahun 2021, di mana saya sempat menjadi dosen terbang di beberapa institusi. Dan akhirnya pada tahun 2021 saya memutuskan diri untuk menetap di Politeknik Pariwisata Batam. Saya mengajar beberapa mata kuliah di Batam Tourism Politeknik ini. Di antaranya ada mata kuliah Supervisi Divisi Kamar, kemudian mata kuliah Perencanaan Hotel, mata kuliah Tata Geraha, dan mata kuliah Bahasa Inggris. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, tentunya kilas balik tentang karir dan profesi saya sebelumnya. Saya memulai karir itu dari dunia industri perhotelan, di mana saya sudah bekerja di beberapa properti hotel yang berada di area Batam. Saya juga pernah sebagai supervisor di Tata Geraha atau housekeeping supervisor. Kemudian saya juga pernah bekerja sebagai asisten manajer housekeeping, dan kemudian saya dipromosikan juga di tempat tersebut menjadi housekeeping manager. Saya sempat pindah di beberapa hotel seperti saya sampaikan tadi. Salah satunya perpindahan saya tadi, saya sempat juga menjadi eksekutif housekeeper di salah satu hotel, dan kemudian saya pindah lagi bekerja di posisi Room Division Manager, di mana di sana saya membawahi atau membidangi ada 4 departemen yang saya kelola di bawahnya. Dan terakhir posisi saya di industri pariwisata hotel itu adalah sebagai hotel manager, di mana saya sebagai hotel manager itu menangani operasional di dalam hotel sebanyak 7 departemen. Kemudian yang berada di luar itu mencari revenue, kolega, kemudian mencari corporate yang berada di seputaran area hotel dan maupun yang nasional dan internasional. Nah, dari pengalaman saya ketika saya berada di industri perhotelan itulah maka ketertarikan saya untuk kemudian bergabung di Politeknik Pariwisata Batam ini dan mengampu mata kuliah Supervisi Divisi Kamar. Ya, ini salah satu mata kuliah favorit saya sendiri, karena di mata kuliah ini saya sangat gamblang karena saya orang manajemen hotel untuk memberikan pembelajaran ini sekalian plus dengan contoh kasus-kasus yang pernah saya jumpai di hotel, itu bisa kita sharing dan saya sharing kepada mahasiswa. Untuk pengajaran di Politeknik Pariwisata Batam sendiri itu kita mengadopsi 60% praktek, kemudian 40% teori, di mana kebetulan mata kuliah Supervisi Divisi Kamar ini teorinya saya ada 3 SKS mata kuliah ini, 2 SKS untuk teori dan 1 SKS-nya untuk prakteknya. Seperti biasa jadwal perkuliahan itu kita ada 16 perkuliahan untuk mahasiswa, di mana tatap mukanya itu ada 14 tatap muka, yang kemudian di dalam 14 tatap muka itu setiap mata kuliah pembelajaran itu kita akan sisipkan dengan beberapa kompetensi yang termaktub di dalam RPS, yaitu tentang capaian pembelajaran misalnya ya, kemudian tentang capaian mata kuliah atau CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan salah satunya di dalam RPS itu seperti saya sampaikan tadi, saya akan mengutarakan mata kuliah yang favorit saya, yaitu mata kuliah Supervisi Divisi Kamar, dan diharapkan nanti capaian pembelajaran dari mata kuliah ini di mana mahasiswa mampu bekerja sama secara tim, ya, berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan
pekerjaan mereka ya, kemudian mampu memecahkan masalah operasional secara sistematis dan bertanggung jawab. Kemudian capaian pembelajaran berikutnya adalah mereka mampu menyusun rencana kerja harian. Setelah mereka menyusun rencana kerja harian, kemudian mereka juga menjadwalkan staf siapa saja yang akan incas untuk pekerjaan harian mereka itu, dan sekalian berkoordinasi antara satu shift dengan shift berikutnya ya, dimana kalau kita lihat yang sebenarnya di dunia industri, kalau di perhotelan itu tidak ada tutupnya, jadi shiftnya itu terdiri dari 3 shift, di mana mereka ada shift pagi, kemudian ada shift siang, dan juga ada shift malam. Tentunya dengan shift ini mereka harus bekerja dengan komunikasi yang lebih baik. Untuk metode pembelajaran sendiri, saya mengadopsi dengan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment, di mana ketika saya menyampaikan materi mata kuliah, di sela-sela saya menyampaikan, mahasiswa boleh berinteraktif, boleh memberikan pertanyaan pada saya tentang mata kuliah tersebut. Misalkan kita tentang membahas sebuah kompetensi tentang hal tertentu, misalkan mahasiswa bertanya tentang seperti apa contohnya dan bagaimana cara penanganannya, maka saya akan di sela-sela itu saya akan langsung memberikan respon untuk menjawab. Selain delivery tadi, saya menyampaikan ya, tentunya menyampaikan materi, kemudian ada interaksi dan asesmennya juga. Pada saat di kelas itu saya akan melaksanakan asesmen dengan cara merefleksi mata kuliah yang saya sampaikan tadi. Jadi di sela-sela elemen daripada materi tersebut tentu ada kompetensi yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita dapat, yang ingin kita berikan kepada mahasiswa, dan kompetensi itu akan saya uji. Misalkan ada sebuah komplain tentang laundry misalkan yang hilang, seperti apakah cara mereka menangani. Nah, mahasiswa harus bisa merefleksikan itu ketika saya memang memberikan mata kuliah tentang laundry. Asesmen berikutnya adalah tentunya kita juga melaksanakan perkuliahan itu 14 pertemuan, di sela-selanya ada UTS dan ada UAS, yaitu ujian tengah semester dan ujian UAS. Nah, refleksi tadi kita masukkan dalam nilai harian, sedangkan UTS ini kita masukkan dalam komponen juga penilaian yang kita ambil pada pertemuan yang ke-8 ya. Nah, dari UTS ini kita juga tetap melakukan asesmen, di mana setiap pertanyaan itu ada nilai bobotnya ya. Itu saya lakukan untuk UTS sama dengan di sama dengan yang berada di ujian akhir semester. Saya kasih satu contoh bobot penilaian itu seperti apa kalau di dalam UTS. Saya kasih contoh satu soal. Misalnya soal pertama ini berbunyi begini. Biasanya saya akan memberikan kurang lebih 4 soal, di mana di dalamnya itu ada critical aspek ya, critical thinking aspek yang harus mereka jelaskan gitu ya. Ini salah satunya. Pertanyaannya seperti ini ya. Sebutkan dan jelaskan minimal 5 tugas supervisor di fisika mat menurut Anda. Nah, ini ada kriteria bobot di sini. Ketika mereka menjawab 5-5-nya benar, saya yakin seluruh mahasiswa akan menjawab 5 dari pertanyaan tadi. Tetapi belum tentu butiran 5 tadi semuanya benar. Mungkin ada yang benar 5, ada yang benar 3, kemudian ada yang benarnya cuma 2. Ketika mereka menulisnya memang 5-5 yang mereka tulis. Nah, ketika mereka menjawabnya ini benar-benar 5 dan tepat, maka saya akan memberikan bobot 25, yaitu 25%. Kalau dia terdiri dari 4 soal, tentunya 20 kali 4 itu 100. Jumlahnya itu kalau semua 100 ya. Tapi kalau mereka benarnya cuma 3, maka saya akan memberikan bobot nilainya 20. Dan kalau mereka benarnya cuma 2, maka saya akan berikan itu 15. Dan kalau benar-benar mereka cuma 1 ya, itu bobotnya 10. Jadi tinggal dikalikan aja kan, misalkan mereka bobotnya benar 3, kan 20 dikali semuanya misalkan 3, berarti 20 dikalikan 4, nilainya 80, kurang lebih seperti itu. Nah, ini komponen penilaiannya juga saya terapkan juga pada UAS, di mana UAS juga saya menyiapkan pertanyaan yang kurang lebih modelnya sama, tetapi cukup banyak analisa di dalamnya, yang kemudian nanti itu akan dijadikan penilaian akhir mereka. Nah, selain penilaian refleksi, asesmen yang saya lakukan tadi ya, selain
asesmen secara refleksi, kemudian UTS, UAS. Komponen terakhir adalah absensi. Absensi juga bagi saya itu hal yang penting, dan itu saya masukkan dalam komponen penilaian secara komprehensif. Nanti setelah mereka melakukan pembelajaran 1 semester lengkap dengan dengan asesmen tadi, maka di terakhir kita tambahkan dengan persentase daripada absensi kehadiran. Karena secara prinsip itu ya, menurut saya kehadiran itu ketika mereka tidak hadir, sedangkan mereka hadir saja belum tentu mereka memahami materi yang kita sampaikan, apalagi kalau mereka tidak hadir. Tentunya itu juga sebagai refleksi untuk kedisiplinan mereka ya, ketika dunia bekerja nanti tidak sangat dinilai ya kedisiplinan kerja kita. Demikianlah paparan yang metode tentang pembelajaran tadi. Kemudian saya ada tampilkan juga tata laksanakan pembelajaran di dalam video materi pembelajaran saya yang akan ditampilkan sebentar lagi. Yang kita ragu terus kita oper ke kawan. Tadi kamar sekian kayaknya pasang kesan dia minta ini deh, coba ngomong ada kepanjangan, harus coba selesai jadi nggak selesai. Itu bagian dari quality service seperti itu. Kemudian ini komplain about unexpected event. Unexpected event ini misalnya tiba-tiba lampu mati, PLN, lampu mati, orang lagi dalam lift. Kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau kita jadi staff? Kalau di situ berapa lama biasanya genset nyala setelah lampu PLN mati? 5-10. Berarti ini genset dulu kan? Nah itu kadang-kadang bagi orang luar negeri itu cukup traumatik. Saya pernah diancam. If this is happen again, the blackout is not better. Check out all of my room. Dia ada beberapa mahal itu stay di hotel tempat saya bekerja waktu itu. Jadi pas mati lampu, saya bilang this is unpredictable because this is from the government. Kan government kan dia punya berkala. Setelah dia berkala untuk pemadaman itu ada suratnya. Emang kamu mau tahu juga? I don't care more than. Pokoknya kalau terjadi lagi, sedang kita kan main genset kan. Sebenarnya hotel-hotel yang baik itu dia punya alat inverter yang kalau listrik mati dalam 4 detik dia langsung nyambung. Tapi alat itu cukup mahal dan sering error alat itu. Jadi dia langsung gensetnya nyala, diperkirakan sekitar 15 detik jadi. Genset nyala itu otomatis lampu langsung nyala. Dia kan stabil dulu, idle dulu kan. Kopasnya itu nyala sampai di angka tertentu. Biasanya itu di 1500 dia udah diem, baru lampunya tuh bisa dinyalakan dinyalakan. Itu baru satu komponen masalah elektrik. Kemudian masalah kalau unexpected tadi satu lagi liftnya misalkan, liftnya rusak atau macet. Karena kan kemarin kita belajar fire fighting, fire extinguisher dan lain-lain. Jangan coba-coba lewat lift walaupun liftnya masih normal ketika ada kebakaran. Karena tiba-tiba kalau listriknya dimatikan, lift tetap mati. Walaupun liftnya itu tidak kebakaran. Karena orang akan matikan listrik itu takut yang lainnya terkontaminasi, maksudnya takut konslet kemana-mana, makanya mereka matikan. Aku namanya. Oke, ini 4 jenis komponen yang dominan di dalam operasional hotel. Kita buka satu-satu ya. Ini kalau yang equipment biasanya AC tadi ya, illumination atau penerangan. Lampu di hotel itu sebenarnya pada awal lampu hotel ya, semua lampu termasuk ini kan orang bilang lumennya berapa. Hitung lumen itu pencahayaan itu di dalam berapa ribu jam. Kayak ini lumennya misalkan 6000. Itu 6000 jam dia akan turun kadar pencahayaannya akan jauh lebih rendah. Jadi kalau bahasa kita ini pixelnya lah ya, kalau di handphone itu atau di kamera itu pixelnya tuh dalam turun beberapa waktu setelah menggunakan berapa ribu jam dia akan meredup. Sama sebenarnya lampu LED ini juga. Lampu LED ini sebenarnya makin lama dia akan meredup juga.
Cuman kitanya nggak sadar karena terlalu pelan-pelan. Kemudian water supply ini kalau mati lampu ya, mati air ya. Mati air biasanya ya kalau dihidupin lagi airnya akan berwarna apa? Kuning, pasti kuning. Tetap gitu ya, di kamar itu. Bagaimana solusinya biasanya nyalakannya sampai kapan? Nyalain keran. Kamar saya kok dinyalain sampai Sampai putih gitu kamarnya. Iya. Jadi sama saya dulu tapnya nyalain, flash nyalain, showernya nyalain. Kalau nggak gitu nanti pas kena, saya pernah kena kamu itu diambilnya towel yang bagus itu, tapi dia nggak pakai towelnya diikat. Mau dia mandi pakai itu, jadi dia nggak bersih deh ya. Iya, itu punya kuning terus saya bilang baik juga tahu dia nggak mungkin. Jadi dia percuma mungkin kan ya. Yang kita ragu terus kita oper ke kawan. Tadi kamar sekian kayaknya pasang kesan dia minta ini deh, coba. Ngomong ada perpanjangan. Harus coba selesai jadi nggak selesai. Itu bagian dari quality service seperti itu. Kemudian ini komplain bahwa ada unexpected event. Unexpected event ini misalnya tiba-tiba lampu mati, PLN. Lampu mati orang lagi dalam lift. Kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau kita jadi staff? Kalau di situ berapa lama biasanya genset nyala setelah lampu yang mati? 5-10. Berarti ini genset dulu kan? Nah itu kadang-kadang bagi orang luar negeri itu cukup traumatik. Saya pernah diancam. If this is happen again, the black out is not like check out all of my room. Dia ada beberapa mahal itu stay di hotel tempat saya bekerja waktu itu. Jadi pas mati lampu saya bilang this is unpredictable because this is from the government. Kan government kan dia punya berkala. Setelah dia berkala untuk pemadaman itu ada suratnya. Emang kamu mau tahu dia bilang I don't care more than. Pokoknya kalau terjadi lagi, sedang kita kan main genset kan. Sebenarnya hotel-hotel yang baik itu dia punya alat inverter apa namanya, yang kalau listrik mati dalam 4 detik dia langsung nyambung. Tapi alat itu cukup mahal dan sering error alat itu. Jadi dia langsung gensetnya nyala, diperkirakan sekitar 15 detik jadi. Genset nyala itu otomatis lampu langsung nyala. Dia kan stabil dulu, idle dulu kan. Kompasnya itu dinyala sampai di angka tertentu. Biasanya itu di 1500 dia udah diem baru lampunya tuh bisa dinaikkan terus dinyalakan. Itu baru satu komponen masalah elektrik. Kemudian masalah kalau unexpected tadi satu lagi liftnya misalkan liftnya rusak atau macet. Karena kan kemarin kita belajar fire fighting, fire extinguisher dan lain-lain. Jangan coba-coba lewat lift walaupun liftnya masih normal ketika ada kebakaran. Karena tiba-tiba kalau listriknya dimatikan lift tetap mati walaupun liftnya itu tidak kebakaran. Karena orang akan matikan listrik itu takut yang lainnya terkontaminasi, maksudnya takut konslet kemana-mana, makanya mereka matikan. Aku namanya. Oke, ini 4 jenis komponen yang dominan di dalam operasional hotel. Kita buka satu-satu ya. Ini kalau equipment biasanya AC tadi ya, illumination atau penerangan. Lampu di hotel itu sebenarnya pada awal bukan lampu hotel ya, semua lampu termasuk ini kan orang bilang lumennya berapa. Hitung lumen itu pencahayaan itu di dalam berapa ribu jam. Kayak ini lumennya misalkan 6000. Itu 6000 jam dia akan turun kadar pencahayaannya akan jauh lebih rendah. Jadi kalau bahasa kita ini pixelnya lah ya, kalau di handphone itu atau di kamera itu pixelnya tuh dalam turun beberapa waktu setelah menggunakan berapa ribu jam dia akan meredup. Sama sebenarnya lampu LED ini juga. Lampu LED ini sebenarnya makin lama dia akan meredup juga. Cuman kitanya nggak sadar karena terlalu pelan-pelan. Kemudian water supply ini kalau mati lampu ya, mati air ya. Mati air biasanya ya kalau dihidupin lagi
diambilnya towel yang bagus itu, tapi dia nggak pakai towelnya diikat. Mau dia mandi pakai itu, jadi dia nggak bersih dia. Iya, itu kuning kuning terus dia bilang baik juga tahu dia nggak kuning. Jadi percuma kuning kan ya, tetap aja ini kuning gitu. Nah ini bagi hotel-hotel yang besar salah satunya ya. Ya sekarang salah satunya masuk sinopnya. Bajunya kayak gini. Nanti kalau pas kena raja serempan loh. Kamu dulunya berapa? Baik, demikian tadi paparan yang bisa saya sampaikan, baik itu berupa perkenalan diri, kemudian juga ada deskripsi mata kuliah yang saya ampu, dan berikutnya tadi ada juga metode-metode pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Berikutnya adalah tadi penilaian-penilaian bagaimana cara menilai daripada pembelajaran dan mahasiswa kita di akhir semester, dan ditutup dengan video tata laksana pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.